Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Kalidasa, NPM 1711031113, akan menjelaskan esai dari yang saya buat mengenai kasus yang terjadi pada polemik ketika Garuda mempercantik diri pada PT Garuda Indonesia. Kita mulai dari latar belakang di mana dalam menyajikan laporan keuangan, manajemen berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, di mana sementara pihak prinsipal yaitu pemilik modal atau investor sebagai pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan atas dana yang mereka investasikan. Lalu, Garuda Indonesia sebagai perusahaan go public melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia dan kinerja keuangan PT Garuda Indonesia yang berhasil membukukan laba bersih mencapai 809 US dollar pada 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi sampai 216,58 juta US dollar. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal ketiga 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,08 juta US dollar, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya polemik antara berbagai pihak yang bersangkutan dengan laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia. Rumusan masalah yang dapat kita ketahui diantaranya adalah yang pertama, bagaimana sih kronologi skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Yang kedua adalah apa pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia. Yang ketiga, bagaimana sanksi yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana hubungan kasus PT Garuda Indonesia dengan teori akuntansi. Dan tujuan dari dibuatnya esai ini adalah yang pertama mengetahui bagaimana kronologi skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia, mengetahui apa saja pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia, mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia, dan yang terakhir adalah mengetahui bagaimana sih hubungan kasus PT Garuda Indonesia dengan teori akuntansi tersebut. Tinjauan literatur dalam esai ini diantaranya adalah teori agensi dalam praktek akuntansi, kerangka pelaporan keuangan, dan peraturan kerangka laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan, di mana pada tanggal 1 April 2019, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia yang berhasil membukukan laba bersih senilai 809.000 US dollar pada 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi sekitar 216,58 juta US dollar. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal ketiga 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Dan pada 24 April 2019 hal yang harus diperhatikan diantaranya perusahaan mengadakan RUPST, namun dalam rapat itu dua komisaris Garuda Indonesia, Hairul Tanjung dan Doni Oskaria, selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyatakan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Hairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST, tapi atas keputusan pemimpin rapat permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Indonesia pada tahun 2018 tersebut. Pada 25 April 2019, pasar merespon kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Nah, sehari seusai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam sebesar 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Hal ini terjadi pada Kamis tanggal 24 bulan April. Nah, pada 26 April 2019-nya, Komisaris 6 Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bakal memanggil manajemen perseroan. Sebelum memanggil pihak manajemen, DPR akan membahas kasus tersebut dalam rapat internal. Wakil Ketua Komisaris 6 DPR RI, Ines Nasrullah Zubir mengatakan perseteruan antara Komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Nah, pada tanggal 2019, BEI telah bertemu dengan manajemen GAI di kantor akuntan publik Tanu Brata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan berlangsung pada pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Apa saja sih pelanggaran yang dilakukan oleh GAI? Di antaranya adalah
yang tercantum dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal atau Undang-Undang PM. Dan yang kedua, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 7 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga ada interpretasi standar akuntansi keuangan 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Dan yang terakhir adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 30 tentang sewa. Setelah itu ada sanksi yang diberikan kepada PT GAI, diantaranya memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 dan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018. Dan yang kedua, selain itu juga perintah tertulis kepada KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 garis miring POJK titik 03 garis miring 2017 JO titik SPAP standar pengendalian mutu paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Yang ketiga, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo mengatakan, OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 garis miring POJK titik 04 garis miring 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Dan yang terakhir, sanksi denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8 G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Nah, lalu apa sih hubungannya antara teori agensi dengan kecurangan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia? Di antaranya, teori agensi sering dijadikan dasar dalam menjelaskan kecurangan terhadap laporan keuangan, juga sehingga dalam kasus kecurangan terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018 ini menunjukkan adanya hubungan antara kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan teori agensi. Dan hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 di mana perusahaan mengumumkan laba bersih senilai 809.000 US dollar pada 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi hingga 216,58 juta US dollar dan kinerja yang terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal ketiga 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,08 juta US dollar. Dan hal ini dapat terjadi karena pihak dari manajemen perusahaan telah membukukan transaksi kerjasama sewa yang masih dianggap piutang ke dalam pendapatan perusahaan. Nah, kesimpulan dari esai ini adalah di mana yang pertama, kinerja keuangan PT Garuda Indonesia menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dengan PT Mahata Aeroteknologi dalam pos pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang. Dan yang kedua, dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang dan juga nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal, di mana peraturan Bapepam dan LK nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan baik interpretasi standar akuntansi keuangan tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan 30 tentang sewa dan diberi sanksi sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Lalu seharusnya untuk menghindari kerancuan, GIAA sebagai perusahaan tercatat di pasar modal seharusnya menjelaskan ke publik nature sehingga yang terjadi serta poin-poinnya sudah eksis atau belum. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi publik bahwa perusahaan di kuartal ketiga 2018 yang masih merugi tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir apalagi sudah disahkan dalam RUPS. Seperti itu. Baik, sekian pemaparan dari esai yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.